Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu semuanya, insyaallah dalam kondisi sehat nggih? Alhamdulillah. Penyertaan nikmat sehat atas umur kita itu Masya Allah ya. Nikmat yang harus sangat kita syukuri. Maka yang pertama kita lakukan jika berjumpa seperti ini, kita bersyukur betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya nikmat umur yang memang nanti akan ditanyakan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun umur kita ya, digunakan untuk apa? Maka kalau kita betul-betul bisa memanfaatkan umur kita dari waktu ke waktu dengan mengisinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sebuah keberkahan yang sangat luar biasa yang harus sangat kita syukuri. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sungguh berharap mudah-mudahan termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk dimudahkan di atas sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita nanti di akhir masa insya Allah juga ketika meninggal sedang di atas sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi salah satu ciri-ciri husnul khotimah yang setiap hari kita minta, Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Kita sujud, kita minta kepada Allah, ya Allah saya mohon kepadamu kematian yang baik. Maka kita sungguh berharap mudah-mudahan waktu kita benar-benar termanfaatkan dengan baik, yang dengan itu insya Allah kita merangkai kegiatan ibadah yang akan membuat kita insya Allah dipantaskan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu semuanya, insya Allah hari ini tanggal 1 Al-Muharram ya, berarti tahun baru Hijriyah. Saya ingatkan Bapak Ibu, kita orang Islam, perhitungan seluruh waktu itu terkait dengan Hijriyah. Maka jangan hanya menghafal Januari, Februari dan seterusnya, tapi juga menghafal ini terakhir kemarin Dzul Hijjah, ganti tahun menjadi sekarang Al-Muharram. Artinya 10 hari ke depan kita akan mendapatkan ibadah besar, yaitu menika puasa Asyura, puasa di tanggal 10 Al-Muharram. Wasu'ila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam an shaumi yaumil arafah faqala. Adapun ketika Rasul ditanya tentang bagaimana tentang puasa Arafah, Rasulullah menjawab, yukafirus sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa hari itu menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, dosa kecil maksudnya. Adapun puasa Asyura adalah menghapus dosa setahun yang lalu. Bapak Ibu semuanya, jangan perhatikan betul ini. Jikalau ada sebuah ibadah kok pahalanya terkait dengan menghapus dosa, jangan kejar. Karena sesungguhnya di antara pahala terbesar dari ibadah adalah dihapusnya dosa. Makanya kalau jangan ingat di bulan puasa kemarin, barang siapa yang puasa di siang hari ikhlas karena Allah, dihapus dosa-dosanya. Barang siapa yang sholat malam di malam hari di bulan Ramadan ikhlas karena Allah, dihapus dosa-dosanya. Bahkan di malam Qadar pun dikatakan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, itu juga minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan disiapkan sejak hari ini, syukur-syukur diadakan buka bersama di Masjid Jabal Nur. Di masjid-masjid yang sudah belajar biasanya yang kasih takjil juga rebutan karena tahu pahalanya besar sekali.
Mudah-mudahan semua yang hadir dilembutkan hatinya, diberi taufik oleh Allah untuk bisa melaksanakan, insya Allah. Allahumma amin. Bapak Ibu semuanya, tahun baru tentu saja semangat kita baru. Tadi sholat subuh. Sholat subuh itu diantara ciri orang-orang yang terhindar dari kemunafikan. Kata Rasulullah, inna asqala sholatin alal munafikin sholatul fajri wa sholatul isya. Sungguh sholat yang paling berat buat orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Subhanallah. Lalu Rasulullah menyebutkan, seandainya mereka tahu apa yang ada di dalam sholat isya dan sholat subuh, mereka akan berangkat walaupun merangkak. Bayangin Bapak Ibu, saking besarnya pahala sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Kemudian khusus di sholat subuh ada kalimat as-sholatu khairum minan naum. Gini apa? Sholat itu lebih baik daripada tidur. Gini apa? Apa jawaban kita, Bapak Ibu? Sodakta wa barorta wa ana ala dzalika minasyahidin. Jangan tahu artinya sodakta, benar ucapanmu itu. Sungguh indah ucapanmu itu, wa barorta wa ana ala dzalika minasyahidin. Adapun saya terhadap itu saya menyaksikan bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Sepakat gitu Bapak Ibu bahwa sholat di pagi hari itu jauh lebih baik daripada tidur. Maka Rasulullah berdoa secara khusus untuk umatnya yang aktif di pagi hari. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Rasulullah memintakan keberkahan khusus untuk orang-orang yang sudah beraktivitas sebelum subuh. Masya Allah. Kemudian tadi imam juga membacakan ayat yang mengingatkan tentang ketauhidan kita. Percakapan antara Ibrahim dengan Namrud tentang betapa sungguh yang berkuasa di langit dan di bumi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Percakapan ketika Namrud mengatakan, saya bisa kok bunuh orang dan menghidupkan orang sekemauan saya. Saya bisa kok ini dan itu. Maka Ibrahim alaihissalam mendebat Namrud dengan kata-kata, sesungguhnya Tuhanku itu bisa menerbitkan matahari dari timur, tenggelam di barat. Bisakah kau melakukan sebaliknya? Maka Namrud pun tidak bisa apa-apa. Masya Allah. Betapa besar hal-hal yang terkandung di dalam ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi kita betul-betul mensyukuri nikmat tentang kesempatan kita diberi hidup kembali per hari ini. Kalau jenengan lihat, berarti kalender kehidupan kita sudah kurang 1 tahun. Ibu-ibu semuanya, bapak-bapak semuanya. Maka kita koreksi 1 tahun yang lalu, itu bagaimana hidup kita? Sudahkah syarat penuh dengan ibadah atau belum? Maka 1 tahun ke depan, sejak hari ini, kita sungguh-sungguh minta kepada Allah agar apa yang terjadi di tahun lalu dan apa yang terjadi di masa yang akan datang lebih baik di masa datang. Karena Rasulullah menyebut salah satu doa hariannya adalah, jikalau masih diberi umur, maka ziyadatan li fi kulli khair, kata Rasulullah. Ya Allah, nek saya ditambah umur sedino, rong dino, setahun, ya Allah mohon kepada Engkau tambahan umur itu tambahan kebaikan buatku. Apalah artinya bertambah umur kalau nggak bertambah baik, ibu-ibu? Bayangin, tambah tua kok tambah ngeyelan, subhanallah. Tambah tua kok ora tambah dewasa, itu kerugian. Kata Rasulullah, wal mauta rohatan li fi kulli syarr. Andai saya meninggal, ya Allah, rohatan li fi kulli syarr, saya mohon kepada Engkau yang meninggalnya saya itu menjadi istirahat dari berbagai macam keruwetan. Jadi orang beriman itu masuk kuburan itu betul-betul istirahat, Bapak Ibu. Sungguh sangat merugi orang masuk kuburan kok justru masalah timbul. Nembe ditakoi malaikat pun bingung, ini pula repot.
Maka pastikan kehidupan kita terisi dengan ibadah terus dari waktu ke waktu. Sebagaimana saya sampaikan sebelumnya kemarin, bahwa di antara orang yang paling pantas menyesal, kata Rasulullah, adalah orang yang lewat waktunya tidak bernilai ibadah. Karena sesungguhnya kita diciptakan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar dari kisah Ibrahim alaihissalam kemarin bahwa di antara ibrah atau pelajaran besar yang kita ambil dari kurban adalah tentang bersyukur terhadap kehidupan kembali ketika Ismail hendak disembelih tidak jadi karena digantikan dengan domba. Kita barusan saja bangun tidur tadi, doanya apa? Doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, zat yang telah menghidupkan saya setelah kematian saya. Jenengan lak sedon iku lak meninggal gini apa nggih? Gini apa nggih? Iya itu, meninggal kecil tuh tidur kita. Bedanya tidur dengan meninggal beneran, nyowone yang satu dikembalikan, satunya dipegang sama Allah. Jenengan dikembalikan, maka bersyukur betul. Kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Janji kita nih bahwa seharian ini kita akan beribadah kepada Allah karena nanti malam saya mau balik lagi, tidur lagi, mati lagi. Ismail alaihissalam seandainya digantikan dengan domba harusnya sudah meninggal. Maka kesempatan hidup kedua inilah yang kita harus manfaatkan terus-terusan, Bapak Ibu. Maka setiap jenengan bangun pagi punya program, hari ini saya mau ibadah apa saja. Mudah-mudahan sekali lagi yang hadir dilembutkan hatinya. Ini momen besar tanggal 1. Mudah-mudahan menjadi tonggak sejarah buat yang hadir semuanya, bahwa hari ini kita mau belajar sesuatu yang besar. Bapak Ibu semuanya, hari ini kita akan mulai belajar tentang fikih sholat. Kita sadar sepenuhnya Bapak Ibu semuanya bahwa yang namanya sholat itu ibadah yang kali pertama dihisab sebelum yang lain. Jikalau baik sholatnya, insya Allah yang lain ikut baik. Kalau buruk sholatnya, maka ini alamat buruk Bapak Ibu semuanya. Maka pastikan kita betul-betul mempelajari fikih sholat dengan baik. Saya katakan betul-betul, kenapa masih banyak orang hidup sudah 50 tahun ditanya tentang arti dari bacaan sholat nggak tahu, masih banyak. Nggak ada urusan mau S2, S3 pun masih banyak. Yang bahkan Al-Fatihah pun kalau disuruh mengartikan masih bingung. At-tahiyatu lillah masih bingung. Ini jadi soal. Kalau di antara syarat mendapatkan sholat khusyuk adalah paham apa yang diucapkan. Kita ribut mempelajari ilmu dunia dari SD sampai kuliah, berapa lama itu? Hanya untuk urusan ilmu dunia, rela. Mulai beliau yang guru matematika, tadi saya sempat ngobrol sama beliau. Itu kan pelajaran nggak mudah ya. Tapi sebenarnya saya juga suka, saya orang teknik juga. Masya Allah, kita rela mengeluarkan waktu kita untuk urusan dunia kita. Tapi kadang-kadang kita ditanya tentang urusan akhirat kita, kadang-kadang kita nggak menyempatkan, Bapak Ibu. Subhana rabbiyal a'la, apa artinya? Kemudian semua yang dibaca di dalam sholat kita, jangan-jangan kita nggak sempat untuk mempelajari. Maka hari ini, jangan ingat tanggal 1 Al-Muharram 1446 Hijriah, mudah-mudahan jadi tonggak untuk jenengan. Sejak hari ini saya mau menyempatkan belajar sholat dengan baik. Insya Allah ya Bapak Ibu ya. Insya Allah. Mengingatnya mudah. Ndek ben aku sinau ulang meneh tentang sholat tanggal 1 tahun 1446 Hijriah. Ini kalau gampang diingat-ingat. Gini apa gitu? Nah, ini Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah Bapak Ibu semuanya, kita tahu bahwa Allah menyebutkan sholat itu
salah satu cara agar jenengan terhindar dari biang keroknya keburukan. Apa itu? Perbuatan keji dan mungkar. Itu biang kerok dari keburukan-keburukan manusia. Di dalam Quran surah Al-Ankabut ayat ke-45 Allah berfirman, Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Kata Allah, baca Al-Quran, sempatkan kita. Sekali lagi, kita rela baca buku fisika, kimia, biologi, matematika. Allah perintahkan, sempatkan kita baca Al-Quran. Kemudian setelahnya tegakkan sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan Allah tahu apa yang kita kerjakan. Jadi Bapak Ibu semuanya, ini janji dari Allah. Orang yang sholatnya benar pasti jadi orang benar. Kalau ada orang sudah rajin sholat kok belum benar kehidupannya, yakin dia sholatnya bermasalah. Entah secara fikihnya, entah secara psikologi sholat, hadirnya hati di dalam sholat. Jadi logikanya orang yang sholatnya baik pasti perilakunya baik. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia mampu memperlakukan zatnya yang menciptakannya. Zat yang menciptanya dan baik. Ibnul Qayyim, imam besar ini, rahimahullah ta'ala, menyebutkan bahwa kita itu akan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala 2 kali. Di dunia sekali, di akhirat sekali. Di dunia yaitu ketika kita sholat, Bapak Ibu semuanya. Jangan perhatikan betul. Begitu kita Allahu Akbar, takbiratul ihram, kita sedang berhadap-hadapan dengan Allah. Ya, ada hadis tersendiri, maksud berhadap-hadapan itu apa? Tentu saja waktunya nggak cukup untuk menerangkan ini. Intinya bahwa ketika kita takbiratul ihram, kita sedang menghadapkan wajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tentu saja nggak lihat hari ini. Makanya dikatakan ketika kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah jawab tuh, hambaku sedang memujiku, dijawab sama Allah langsung. Nah, Ibnul Qayyim menyebutkan jikalau pada pertemuan pertama ini di dunia kita baik atau kita memberikan hak secara penuh, berarti sholat kita nggak lale, yo kusuk tenan, maka nanti di pertemuan kedua, yaitu di yaumil akhir, ketika jenengan berhadap-hadapan dengan Allah, dihisab jenengan, itu akan mudah urusannya. Maka ibu-ibu semuanya, bapak-bapak semua yang hadir, pastikan jenengan tuh ketika sholat tuh hadir betul tuh. Karena dimensinya bukan hanya dimensi dunia saja nih. Baiknya jenengan sholat sekarang akan mempengaruhi baiknya ketika hisab nanti. Maka sejak hari ini, Masya Allah Bapak Ibu, jangan sampai jenengan hadir sholat kok tidak khusyuk. Ini disifati untuk orang-orang munafik, Bapak Ibu semuanya. Quran surah An-Nisa ayat 142. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafik itu di antara cirinya adalah ketika dia berdiri untuk sholat, dia berdirinya dengan malas-malasan, ogah-ogahan, kok rasanya abot, nggak ada semangat. Ini ciri kemunafikan, ibu-ibu semuanya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafik itu yaitu orang-orang yang ada di darkil asfal nar, orang yang di bagian neraka jahanam paling ngisor. Bayangin, nengisor dewe itu yang munafik. Bahkan di bawah orang-orang yang beragama lain. Subhanallah. Kenapa? Karena pura-pura orang munafik itu. Yuraunan nas, dia sholat
semangat karena tahu sedang dilihat oleh orang lain. Subhanallah. Wala yadhkurunallaha illa qalila. An-Nisa 142. Tidaklah mereka mengingat Allah kecuali sidik mengingat Gusti Allahnya, Bapak Ibu semuanya. Kenapa? Para ulama menyebut kados gelas loh Bapak Ibu. Kalau ini sudah penuh airnya, mau diisi lagi kan susah. Orang munafik itu seluruh ibadahnya, sholat, zakat, ngaji, semuanya dalam rangka ingin dinilai oleh makhluk, sehingga hatinya penuh oleh makhluk. Makanya dikatakan di neraka jahanam yang paling rendah, karena dia menghina Allah justru dengan ibadahnya. Jadi dengan sholat kok supaya dinilai apik. Subhanallah. Ya, makanya dengan koreksi, kalau jenengan sedang sholat bersama, kok sholatnya apik, bareng sholat dewean, sholat wengi gedebegan cepet rampung, tanya, jangan-jangan sholat saya termasuk sholat munafik. Gitu Pak Ibu, nek bareng-bareng, wah kayak toh khusyuk, bareng dewean, amin, ampun, nek dewean kudu Al-Baqarah. Makanya ibu saya itu punya Al-Quran besar, bapak ibu saya itu orang sepuh. Kalau sholat kadang-kadang menyempatkan sambil baca yang besar itu. Sholat sunnah boleh sambil baca nggih. Aku rapal Ustaz, mau soal Baqarah piye? Baca boleh. Baca. Jangan sholat dahulu Allahu Akbar menghadap mushaf yang besar itu loh Bu, Bapak Ibu. Yang pakai dudukan itu. Kan yang tulisan Al-Qur'an ageng sangat kan Ibu. Kelihatan itu. Jangan sakit maos itu. Nek jangan pendak wengi maos. Rampung nanti 1 bulan, 2 bulan tamat di dalam sholat. Maka ketika sholat sendirian harus lebih baik. Nah Bapak Ibu semuanya, kita mulai belajar fikih sholat dari syarat sahnya sholat. Oke. Apa? Ini lambat-lambat karena sudah masuk ke inti dari kajian kita. Selama ini kita ngaji masih mukadimah itu. Oke. Yang pertama, syarat sholat. Apa syarat sholat? Syarat sahnya sholat menika segala sesuatu yang harus ada sebelum sholat dan tetap ada sepanjang sholat. Kalau tidak adanya sengaja atau tidak sengaja, batal sholatnya. Ada yang bisa mengulangi? Ibu-ibu yang bu guru biasanya pinter kon ngulang. Syarat sholat adalah segala sesuatu yang harus ada sebelum sholat tetap ada sepanjang sholat. Kalau tidak ada, baik tidak adanya sengojo nopo mboten sengojo, maka batal sholatnya. Saged dipahami sampai di sini nggih? Saged dipahami nggih? Nek suruh nerangkan ke putra panjenengan saged mboten? Le syarat sholat niku saged mboten? Nanti lihat lagi videonya. Nggih. Makanya saya rekam biar bisa diulang-ulang sama panjenengan. Contoh bersuci, atau mengangkat hadas, bahasanya begitu. Nanti jenengan akan tahu beda mengangkat dengan hilangnya itu beda itu. Mengangkat hadas dengan cara wudhu, dengan cara mandi junub, dengan cara tayamum jika keduanya tidak memungkinkan. Kok jenengan rakaat kedua batal boten? Wis 2 rakaat ngoso sih batal. Tetap batal. Karena tadi definisinya apa? Harus ada sebelum wudu, sebelum sholat nggih. Tetap ada sepanjang nek ora ono. Sengaja ora sengaja ngentut sengaja mboten. Pun ditahan-tahan. Ora sengaja tetap batal. Saged dipahami sampai di sini? Nah, apa saja syarat sah sholat? Yang pertama adalah Islam, beragama Islam. Jadi nek boten Islam, boten kagem sholatnya. Pertanyaannya, memangnya ada orang bukan Islam ikut sholat? Ada boten?
Ada ibu-ibu, bapak ibu. Jadi kan tahu hidup di Indonesia itu memang masya Allah. Satu kajian tiba-tiba ada orang non muslim datang, temennya, adminnya salah satu jamaah saya. Dia masih non muslim. Dia tertarik sama Islam, tapi belum masuk Islam. Dia minta izin, Ustadz, saya bawa admin saya non muslim, mau ikut ngaji boleh tak? Boleh, silakan ikut ngaji. Di ujung ngaji sholat. Bolehkah saya ikut sholat? Silahkan ikut sholat. Saya pengen ngerasa sholat engkau naik kepenak saat lebu Islam. Masya Allah, sampai sekarang istiqomah masuk Islam. Kemarin sore saya ngisi pengajian. Ibu-ibu, setelah selesai saya pengajian, ibu-ibu ini datang ke saya. Ustaz, saya takut sekali Ustaz. Apa yang jenengan sampaikan menggetarkan saya. Kenapa Bu? Saya itu dulu Katolik Ustaz. Jenengan tadi menyampaikan tentang syarat la ilaha illallah. Saya dulu masuk Islam cuma di depan penghulu. Sah nggak Ustaz? Sah nggak? Sah. Jenengan dulu masuk Islam karena apa? Karena mau menikah Ustaz. Maka di depan penghulu itulah saya kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sahkah? Perlukah saya mengulangi atau tidak? Tidak perlu. Ini orang ini sudah jadi guru di SD Muhammadiyah. Masya Allah. Masya Allah. Merasa khawatir, jangan-jangan saya sudah nggak Islam lagi nih. Karena nanti jenengan perlu tahu bahwa kalau kalimatnya syarat sahnya sholat adalah Islam, berarti kita harus menjaga keislaman kita. Jangan perhatikan Bapak Ibu. Jangan perhatikan betul ini, kalau jangan nggak ngaji begini nggak akan ngerti ini. Makanya ngaji itu penting banget, menyempatkan ngaji itu penting banget. Ada kitab judulnya namanya Nawaqidul Islam. Nawaqidul artinya pembatal keislaman seseorang. Jumlahnya ratusan, tapi ditulis dalam bentuk yang ringkas menjadi 10 saja. Nawaqid itu artinya pembatal. Orang Islam bisa batal Islamnya jika melakukan 10 hal ini. Di antaranya adalah melakukan kesyirikan. Seseorang yang berbuat syirik, maka dia batal Islamnya. Dia harus syahadat lagi. Maka orang yang seperti itu sholatnya nggak sah, Bapak Ibu semuanya. Maka syarat sahnya sholat adalah beragama Islam. Apa dalilnya? Ini harus ditanya. Apa atau sholat kudu Islam? Pertama dengan lihat Quran surah At-Taubah ayat ke-17. Quran surah At-Taubah ayat ke-17. Allah berfirman, "Makana lil musyrikin aya'muru masajidallah." Tidak pantas bagi orang musyrik untuk meramaikan atau memakmurkan masjidnya Allah. Ya, sakjane secara hukum asal kan memang orang non muslim ya tidak untuk meramaikan masjid. Harusnya siapa yang meramaikan? Panjenengan semua. Panjenengan semua, khususnya bapak-bapak ini saya ingatkan, ramaikan masjid. Disempatkan sholat di masjid. Nanti kita ada kajian khusus tentang fikih sholat berjamaah, insya Allah. Bahwa sholat berjamaah itu keutamaannya itu luar biasa. Kemudian syahidina ala anfusihim bil kufri. Adapun mereka mengatakan saya itu orang yang kufur. Orang-orang non muslim memang tidak mengakui Allah dan Rasul Muhammad SAW. Mereka menyatakan saya itu kufur, saya tertutup terhadap kepercayaan kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Maka dikatakan ayat selanjutnya, ulaika habitat a'maluhum. Mereka itulah yang seluruh amalnya sia-sia. Ibu-ibu semuanya. Nah ini dalilnya di sini. Ulaika, mereka itulah yang habitat a'maluhum, yang amalnya sia-sia. Berarti Bapak Ibu semuanya, orang kalau nggak punya la ilaha illallah, berarti dede agama ini pun Islam, maka seluruh amalnya sia-sia, termasuk sholat. Saged dipahami pendalilannya nggih. Jarane kok sholat kudu Islam? Nanti dalil Quran surah At-Taubah ayat ke-17. Kata Allah, orang-orang musyrik itu ulaika habitat a'maluhum. Mereka itu amalnya sia-sia.
nek yo salat itu tetep boten kagem. Saya dipahami Bapak Ibu nggih? Kemudian wa finarihum nggih khalidun. Adapun mereka adalah penduduk neraka jahanam selama-lamanya. Subhanallah. Kita bersyukur Bapak Ibu menjadi orang yang Bapak Ibu kita Islam. Karena orang menjadi muslim itu ada 3 cara. Ibu. Yang pertama, non muslim jadi muslim harus syahadat. Orang Islam kemudian murtad balik lagi jadi Islam harus syahadat. Tetapi kalau anak lahir dari bapak ibunya Islam otomatis Islam walaupun nggak mengucap syahadat. Sangat dipahami? Maka kita ini kebanyakan kan begitu. Kenapa nggih? Beruntung atau beruntung? Beruntung dari 8 miliar penduduk bumi hari ini hanya 1,5 miliar yang punya la ilaha illallah, yang lain belum. Yang lain belum. Padahal yang dijamin oleh Allah masuk surga yaitu yang punya la ilaha illallah itu. Makanya syarat pertama sahnya salat adalah beragama Islam. Dalil yang kedua, Quran surah Al-Furqan ayat ke-23. Kata Allah, wa qadimna illa ma'amilu min amalin. Kata Allah, nanti orang-orang selain Islam pun akan ditunjukkan amal-amalnya. Jadi mungkin mengatakan, moso sih sholat ora sah, tonggoku apian banget, nulungi aku 20 yuto. Padahal koncoku sing Islam ora gelem nulungi aku. Bisa jadi bener. Oh, lagi susah anak-anak Arab lebu sekolah meneh daftar ulang ditumpuk-tumpuk jebule anak papat daftar ulangnya 15 yuto. Pas orang duit jenengan pinjam ke saudara panjenengan, orang ono duit aku yo podo lagi butuh. Jebule ana wong non muslim apian, Bu jenengan gak butuh kok tak tulungi 15 yuto pun jenengan dokter mawon balekne sak sempat-sempaten jenengan. Baik boten di atas niku? Baik boten, maka akan ditunjukkan oleh Allah nanti. Dikatakan wa qadimna ila ma'amilu min amalin, akan ditunjukkan dek ben kowe ngene iki, dek ben kowe ngene iki, dek ben kowe ngene iki, semuanya ditunjukkan kepada mereka nanti di sana. Tapi kemudian faja'alnahu haba'an mansura. Tapi setelah itu kemudian disebut menjadi debu-debu berterbangan. Karena apa? Karena nggak punya la ilaha illallah, Bapak Ibu semuanya. Jadi hilang, nggak ada manfaatnya. Mungkin orang berkata, ah masa sih wong apian koyo ngono mosok sing mlebu neraka? Dia punya Tuhan sendiri. Maka dia mintalah ke Tuhannya balasan atas kebaikannya. Padahal Tuhannya nanti di akhirat mengatakan, Tuhanku juga Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, di antara yang paling besar, pelajaran paling besar kita sebagai orang Islam meniko mempelajari kalimat la ilaha illallah agar sampai meninggal kita di atas kalimat itu. Maka kalau Jumatan dibacakan Quran surah Ali Imran 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Untuk pengingat, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali dengan itu kecuali sebagai seorang muslim. Nggih menika gadah la ilaha illallah. Bapak Ibu semuanya, la ilaha illallah ucapan yang ringan mempunyai 7 syarat dan 2 rukun. Sekali lagi, nek jenengan mboten ngaji, enggak ngerti yang seperti ini. Nih, makanya saya katakan sungguh ngaji duduk di majelis itu pentingnya, masya Allah. Pelajaran kayak gini itu biasanya dapatnya di pondok, Bapak Ibu. Nih. Maka saya membawa konsep dari pondok ke masyarakat agar jenengan paham. Bapak Ibu semuanya, kita mengucapkan la ilaha illallah itu harus memenuhi syarat dan rukunnya. Syaratnya ada 7, rukunnya ada 2. Pembahasan kita tidak sedang di sini. Nanti itu pembahasan khusus. Kita sedang membahas tentang syarat sahnya sholat. Jadi harus ada waktu untuk mempelajari tentang
rukun dan syarat la ilaha illallah, agar jenengan tidak terkategorikan orang yang nawaqidul Islam, agar jenengan tidak batal keislamannya dengan keadaannya tidak tahu. Ojo aku nglakoni bab-bab sing jebul mengeluarkan saya dari Islam. Itu dipelajari di la ilaha illallah. Bapak Ibu semuanya, setiap kita ingin selamat, ingin meninggal dengan husnul khotimah, maka pastikan sempatkan waktu untuk mempelajari seperti ini. Ini termasuk kajian panjang di masjidnya beliau. Saya kebetulan sama beliau dari Masjid Jabal Nur juga, masya Allah. Itu kajian seminggu 2 kali, Pak. Seminggu 2 kali. Di sini sebulan sekali. Makanya dengan pikirkan betul. Buat kajian yang lebih runtut. Karena nggak cukup belajarnya sebulan sekali, nggak cukup Bapak Ibu semuanya. Nggak cukup. Jangan rembuk betul. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Kemudian yang kedua, syarat sah sholat yang kedua yaitu berakal. Lamanya berakal apa? Edan. Gila. Berarti ini wong edan itu mboten wajib. Jam berapa sekarang? 5.05. Ini sudah sebulan sekali, waktunya cuma 45 menit lagi. Subhanallah. Maka mohon kepada Allah untuk dimudahkan. Saya kebetulan dengan jenengan itu dekat banget. Jadi dibuat jadwal itu lebih mudah, insya Allah. Kalau masjid-masjid lain kan cukup jauh. Ini dekat jenengan itu tonggo dengan saya. Masya Allah. Mudah-mudahan saya terus di sini, mudah-mudahan. Jadi yang kedua, syarat sahnya sholat adalah apa? Berakal. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Riwayat Ali radhiyallahu anhu. Rasulullah menyampaikan, bersabda, Rufi al-qalamu an salasatin. Diangkat pena dari 3 golongan. Anin na'ini hatta yastaiqid. Nggih menika tiyang sare ngantos wungu, orang tidur sampai bangun. Ingat, untuk bagian ini jenengan harus pegang catatannya. Bukan tidur yang sengaja tidur di waktu sholat nih. Oh, pendak isu ora tangi subuh lah. Jari ini turu ora dicatat. Berarti ora tangi subuh ora dicatat. Nah ini keliru. Ini masuk dalam bab kelalaian. Pendak-pendak waktu duhur turu. Pendak-pendak waktu subuh ora tangi. Dalilnya niki. Alah wong nek wong lagi turu kan ora dicatat. Rufi al-qalam. Diangkat pena, mboten dicatat. Nek lagi turu nganti tangi, aku turu kok subuh orang makan subuh ya ora apa-apa. Lah ini keliru. Maksudnya tidur yang sewajarnya. Jenengan jam 11 kok kesel banget berumbah-umbah, bersih-bersih rumah, kelekaran, les turu tekan jam 4 lewat dhuwur mboten lewat. Pada saat itulah maksudnya diangkat pena. Berarti jenengan sholat zuhur ketika bangun. Paham ya bedanya? Kemudian wa anis sobi hatta yahtalim. Wa anis sobi hatta yahtalim. Nggih menika anak kecil sampai dia mimpi, maksudnya sampai balik. Yahtalim itu mimpi. Berapa umur balik? Nanti saya hubungkan dengan salah satu hadis. Karena balik itu sekarang dipercepat dengan adanya YouTube, dengan adanya TV. Saat niki bocah 8 tahun pun balik. Gini apa nggih? Bocah kelas 6 SD. Pak, aku kok teles, Pak. Iki opo? Gini apa nggih? Iya, saya diundang ngisi pengajian tentang reproduksi itu untuk kelas 4 SD. Subhanallah. Sekarang kurikulumnya begitu kalau nggak keliru. Ibu nggih. Karena Pak memang sekarang lebih cepat. Kuro-kuro tontonannya warna-warna. Padahal kalau hadisnya muru auladakum bis sholat, perintahkan kepada anakmu untuk sholat, wahum abna'u sab'i sinin, ketika anakmu berumur 7 tahun. Hadisnya begitu. Para ulama menyebut berarti kebanyakan anakmu mayis itu 7 tahun. Kemudian wadribuhum alaiha wahum abna'u asyri sinin.
Adapun mereka dipukul dengan pukulan kecil ketika sudah 10 tahun ke urung gelem sholat. Maka dari dalil ini kita tahu, oh mumayyiz 7 tahun, balik 10 tahun berdasarkan dalil ini. Tetapi perkembangan zaman dengan adanya pemicu dari luar sehingga lebih cepat balik, lebih cepat mumayyiz. Maka dikatakan tadi, ya, kita menghadapi zaman yang memang berbeda keadaannya. Nanti saya terangkan selanjutnya. Kemudian yang bagian yang ketiga tentang berakal, dalilnya adalah wa anil majnun hatta yaqil. Tadi yang pertama apa? Tidur sampai bangun, bocah cilik nganti bali. Yang ketiga, wong edan nganti sadar. Kok ada kata-kata hatta yaqil? Sebab ada orang yang edan nih napa kambu-kambuan edan 3 dino sing 10 dino waras saged mboten? Saged ibu-ibu nggih. Ada orang yang linglung 3 dino baru kuwi waras meneh 10 dino, linglung meneh 4 dino, saged mboten? Maka pada saat hatta yaqil, pada saat berakal wajib sholat buat dia. Saged dipahami? Ini si orang pura-pura edan. Aku gak sholat pura-pura gendeng nguyang gitu, boten. Jadi yang betul-betul kehilangan majnun hatta yaqil. Kemudian yang ketiga, syarat sahnya sholat yang ketiga gimana? Mumayyiz. Mumayyiz lawannya apa? Anak kecil. Mumayyiz artinya sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Nah Bapak Ibu, menurut dalil tadi itu kan 7 tahun. Tapi zaman sekarang bocah 5 tahun Mbak Menawis ngerti. Beliau yang ngurusi anak-anak TK insya Allah paham itu. Bahwa kadang-kadang 5 tahun pun sekarang udah tahu bukti bahwa dia mumayyiz. Contoh DKI permen, kalau DKI bombo yang milih permen, saya dipahami? Kalau sudah bisa milih itu berarti sudah mumayyiz. Atau dia mengambil barang ibunya kok rodo celingisan, rodo kisinen ketahuan. Kalau orang belum mumayyiz jiku ayo ben wae, ketahuan yo ben wae. Ini namanya belum mumayyiz. Kalau sudah punya rasa malu terhadap perbuatan salah, itu sudah mumayyiz. Sekali dipahami ya? Maka syarat yang ketiga adalah mumayyiz. Dia bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Jadi sekali lagi catatannya ini, per hari ini memang mumayyiz lebih cepat. Ini karena TV, karena YouTube, karena pergaulan. Mohon maaf sekarang anak TK pun udah omongan joroknya banyak, ya enggak? Iya, subhanallah. Bocah TK, gitu. Saya kaget anak saya begitu itu. Tahu-tahu mulai soko TK kok di kodone karo mase. Opo gitu nggak setuju. Lili, kok medeni men gitu. Berarti kan ngertiin iki elek. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Ah itu sudah mumayyiz kalau begitu namanya. Wis ngerti nek orang seneng karo wong ki, itu berarti niku lak ampun ngerti bahwa niki niku elek. Nah, niku berarti pun ngerti elek karo apik, mumayyiz namanya. Nggih? Nggih apa nggih? Anak kita pulang dari sekolah, di rumah diajari baik-baik sebelum ngomong jorok. Opo ya subhanallah. Itu sudah mumayyiz. Nah, syarat ini Bapak Ibu yang saya bacakan 3 ini, yaitu Islam, berakal dan mumayyiz, itu berlaku untuk seluruh ibadah di dalam agama kita, kecuali zakat dan haji. Kecuali zakat dan haji. Maksudnya bagaimana? Orang lewat berapa menit nih? Sampai 5 menit ya. Orang bayi Bapak Ibu belum mumayyiz, kemudian belum berakal. Kebetulan orang tuanya kaya raya, masih mama muda sama papa muda. Dua anaknya besiji, pergi ke Jakarta suami istri ini, tabrakan di tengah jalan, mati dua-duanya. Anaknya di rumah sama mbahnya, masih bayi. Maka ketika datang waktu zakat, tiba waktunya tetap zakat. Mohon maaf, anaknya dewasa edan. Bapak ibunya meninggal, tetap zakat buatan? Tetap zakat, walaupun tidak berakal. Zakat dipahami sampai di sini? Jadi syarat tadi berlaku kecuali untuk zakat dan haji.
Anak kecil bayi haji, sah bukan hajinya? Sah hajinya. Tetapi bukan haji Islam, bukan haji yang memenuhi rukun Islam. Nanti kalau dewasa dia haji lagi. Jadi bukan berarti kemudian ketika hilang akalnya bebas dari zakat. Itu bukan. Sekali pahami sampai di sini? Nah, ini 3 syarat sah sholat yang kita pelajari pagi ini. Ada 9 syarat. Nanti masing-masing akan saya rincikan. Ini tadi belum dirincikan, itu baru bacaan Bapak Ibu. Nanti bacaan kitabnya lebih rinci lagi. Tentang Islam, ada nawaqidul Islam, ada pembatal keislamannya. Tentang balik, apa ukurannya balik. Itu harus dibahas secara rinci. Tentu saja saya menyesuaikan. Kalau sebulan sekali ya begini-begini permukaan yang dibahas. Saya bacakan seluruhnya dulu. Yang nomor 4, mengangkat hadas. Yang kelima adalah hilangnya najis. Saya kasih prolog dulu. Mengangkat hadas. Kok kemudian yang kelima hilangnya najis, bukan menghilangkan najis nih? Beda Bapak Ibu. Hilangnya najis dengan menghilangkan najis itu beda. Mengangkat hadas berarti harus sengojo, namanya mengangkat sengojo bukan? Sengojo. Berarti nek jenengan batal, mohon maaf, suami istri berhubungan di malam hari. Istrinya punya kebiasaan pendak esuk, pokoknya aku adus kerujukan, pendak esuk. Ngono orang ngono isuk-isuk tangi gerujukan. Ngono orang ngono ngertos ya? Yang muda-muda belum tahu. Ya. Kalau habis berhubungan suami istri kemudian bangun, kemudian jenengan adus, kebiasaan adus pendak seperti itu, sholat subuhnya sah betul? Biur sah betul sholat subuhnya? Boten sah. Kenapa boten sah? Karena belum mengangkat hadas. Menjadi sah ketika Pak saya niat mandi junub, berarti jenengan sengaja mengangkat hadas. Sangat dipahami? Yang namanya mandi junub itu definisinya adalah sainanul ma'ala jami'il badani, mengalirnya air ke seluruh badan. Berarti nek wong lagi junub niat saya mau mandi nyeblung ke sungai biur, sah mboten? Sah, sudah niat. Walaupun nyeblung, belum. Tadi definisinya apa? Sailanul ma'ala jam'il badani, mengalirnya air ke seluruh badan. Berarti nek wis mengalir dipenuhi syarat dan rukunnya, karek niat apa ora? Saged keceblung sumur biur. Terus kabeh, maka kalau dengan niat mandi junub maka sudah sah. Cari pahami? Ning nek ora niat mboten sah. Makanya kalau suami panjenengan punya kebiasaan mandi pagi gerujukan, ditakoni, Pak jenengan mau niki niat ngangkat hadas sapa ora? Mau bengi lak bar ngono-ngono karo aku. Ora, adus meneh. Sari pahami? Sari pahami? Adapun hilangnya najis itu tidak harus disengaja. Jenengan kena kotoran digamis panjenengan, tiba-tiba jenengan lewat sungai nyebrang, kotorannya hilang, boten niat jenengan. Sah boten dipakai sholat bajunya? Sah. Karena syaratnya hilangnya najis, bukan menghilangkan najis. Hilang ora sengaja tetap sah. Kudanen, jenengan kudanen bajunya, kotor kudanen, hilang kotorannya, sah betul untuk sholat? Sah. Sah ya? Nah itu. Makanya ini perlu rincian yang seperti ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah berkahi kajian kita pagi ini. Di waktu yang terbatas ini mudah-mudahan sekali lagi Allah berkahi seluruhnya, dan mudah-mudahan ke depan bisa untuk sanggup ibadah kita. Demikian yang disampaikan pagi ini. Mohon maaf jika ada yang kurang-kurang pas di hati. Jika ada 1-2 pertanyaan, monggo. Insya Allah saya jam 6:30 di atas. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Bapak Ibu yang mau